Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Smart Media. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 SMP atau MTS. Selanjutnya kita akan mengetahui kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk memahami konsep dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produk, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan hidup ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran yaitu adalah menjelaskan kegiatan ekonomi. Kita mulai dengan mata pelajaran ini. Kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi yang pertama adalah produksi, kedua distribusi, ketiga konsumsi. Produksi adalah menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Perbedaan nilai guna pada suatu barang. Nilai guna bentuk. From utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu atau tempe. Nilai guna tempat. Place utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai guna di toko bangunan. Perbedaan nilai guna suatu barang. Yang pertama, nilai guna waktu, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat tepat. Misalnya, jaket digunakan saat cuaca dingin. Selanjutnya, nilai guna tempat, yaitu nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna jika dibeli dan dipakai. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seseorang produsen harus ingat tentang 3 hal. Yang pertama, wu, barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Yang kedua, how, bagaimana memiliki faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang. Yang ketiga, whom, kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. Produksi memerlukan faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Yang pertama, alam. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Dan keempat, kewirausahaan. Alam dan tenaga kerja adalah faktor produksi asli. Faktor alam dan tenaga kerja disebut sebagai faktor produksi asli karena memiliki faktor tersebut manusia sudah dapat menghasilkan barang. Modal dan kewirausahaan adalah faktor produksi turunan. Faktor modal dan kewirausahaan disebut faktor produksi karena hasil dari faktor produksi asli. Faktor tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, contohnya seperti dokter, guru, dan konsultan.
Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih seperti montir, sopir, dan penjahit. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Yang pertama, tanah sebagai sumber daya alam. Manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan lain sebagainya. Hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Yang ketiga, barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Yang terakhir, air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Faktor modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang seperti gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan produksi. Faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Kegiatan distribusi. Yang pertama, kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang dan produsen kepada konsumen agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Cara mendistribusikan barang. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contoh, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contoh, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Selanjutnya, distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Kegiatan konsumsi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi. Pengertian konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghasilkan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur contohnya tas, buku-buku, pakaian, sepeda, dan motor. Barang lain yang digunakan langsung habis contohnya makanan dan minuman. Pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga negara. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Contohnya kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian. Sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, atau telepon. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau dapat juga menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak dengan yang baik. Kegiatan ekonomi negara. Sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen. Konsumen negara bertujuan memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara melalui persetujuan DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment supaya channel Smart Media dapat berkembang dan memberikan video-video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.